Di kehidupan ini, itu pasti kita mengalami ujian. Dan ada beberapa ujian, itu yang nggak harus kita rasain atau nggak harus kita pikirin, tapi kita harus jalanin. Kalau kita pikirin mungkin kita nggak sanggup. Ini kayaknya bukan kapasitas kita. Tapi Allah nggak pengen itu. Allah pengennya kita jalanin aja. Seapapun kondisi kita di dunia, entah tangan kita putus, kaki kita buntung, kita kena penyakit gatal, itu kan menyiksa ya. Udah buntung, gatal, kita lumpuh gitu. Tapi kita hidup gitu. Nah, itu kan kita ngerasain sakit. Sakit yang sangat amat kan. Ketahuilah bahwasanya itu adalah impian bagi orang-orang yang sudah mati. Terus saya keluar sebentar, saya balik, istri lihat saya lihat istri kejang lagi, kayak kejang itu. Kejang, terus karena kejang itu jadi langsung dimasukin ke IGD. Sampai udah nggak ngerasain sakit lagi. Saman pamitan kan. Itu kayak nggak jawab tapi kan udah bisa. Ya, kayak nangis itu. Tapi cuma berapa tetes aja gitu. Oke, kembali lagi Sobat Pecah Telur di segmen Gayeng. Saya kenalkan ini tamu kita. Ini adalah mantan tim saya. Mantan tim saya yang menurut saya paling sabar. Ini Mas Ja'far. Ya gitu Mas ya? Ya, sehat Mas? Alhamdulillah sehat, meskipun agak pilek tapi insya Allah tetap sehat insya Allah. Sama Mas, pilek sama. Agak pilek juga. Kita kemarin kan ke Jakarta bareng, jadi minum es yang sama. Jadi podo pilek ya. Pas panas juga. Jadi saya kenal Mas Ja'far ini sebelum menikah ya Mas. Jadi sebelum menikah, aku ketemu Mas Ja'far di sebuah taklim lah di daerah sana di Tulungagung. Nah yang waktu aku rada emes Mas, sama ini kan kerja di Google loh. Ya, di salah satu project Google Map. Jadi bukan di perusahaan Google-nya, tapi bukan di perusahaan Google, tapi di salah satu project-nya gitu. Waktu itu kan pekerjaanmu nginput ya Mas ya? Iya, nginput data. Jadi kayak di Google Map itu kan ada kayak toko-toko atau enggak kayak tempat usaha itu kan ada data kan itu, ada data-datanya. Itu saya dan tim itu yang masukin gitu. Meskipun per user atau per orang itu bisa masukin sendiri, cuma biasanya agak lama prosesnya. Oh, gitu. Jadi Google itu mendorong timnya atau berarti bukan timnya Google ya, orang lain ya berarti? Iya, vendor ya? Vendor ya? Kasih gitu. Oh, sama ikut vendor itu untuk memasukkan restoran-restoran atau tempat-tempat usaha yang sampai lewati. Jadi per kota itu dibagi timnya nanti dipecah per wilayah gitu. Misal di Jakarta nanti ada di Jaktim, Jakbar, Jakarta Pusat, nanti kita mencar, sudah dibagi tim pemetaannya, area-areanya, jadi kita tinggal data aja. Misalkan di data di Google Map kan sudah ada sebenarnya, cuma yang belum itu kita masukin. Dan juga ada kan untuk pembaruannya, misal di tahun 2020 ada toko A, tapi ternyata di 2024 tokonya tutup, jadi kita perbarui gitu. Ternyata ini udah nggak ada gitu, nanti datanya dihapus gitu. Jadi supaya gitu. Ya Mas ya, data Google itu kayak Google berupaya datanya update gitu kan? Update terus. Gitu. Kenal itu kan, terus habis itu terputus. Terus ketemu lagi pas buka usaha sendiri. Iya. Di kafe. Apa namanya kafemu Mas? Kedai Ruang Imajinasi. Ruang Imajinasi untuk orang-orang yang berimajinasi gitu ya. Nah, ketemu lagi di situ ternyata nggak bertahan lama. Nggak bertahan lama ya. Tapi sebenarnya itu saya berhentiin kedai itu bukan karena nggak bisa bertahan, tapi karena Pak Agung yang menawari saya untuk gabung di Madu Syaher. Gara-gara aku berarti ya? Ya, salah satunya. Salah satunya. Terus juga pas saat itu tuh kayak peralihan dari pasca corona lah. Jadi PPKM udah nggak terlalu ketat, terus juga sekolah dan bangku kuliah juga udah mulai masuk. Itu jadi untuk saya sendiri kan karyawan itu kebanyakan saya nyari yang SMA atau enggak yang masih kuliah lah. Jadi kalau yang umur 20 ke atas itu kan untuk gaji kedai itu kan agak berat, ngepres lah, ngepres gitu ya. Karena belum besar teman-teman usahanya, masih skala kecil lah ya. Skala kecil gitu. Nah terus karena teman-teman itu udah mulai masuk. Kalau dulu waktu PPKM, jadi sambil ngerjain tugas tapi di kedai gitu. Jadi kan karena masih online gitu. Karena sudah mulai masuk, jadi bukan karyawan yang menyesuaikan jam kedai, malah saya yang jam karyawan gitu. Karena saya juga nggak enak misal ganggu sekolah mereka. Jadi bos nggak enak nih piye? Bos nggak enak ganggu jadwal karyawan ya kan mereka ada tanggung jawab juga gitu. Terus juga karena saya kala itu modal nekat.
Maksudnya modal nekat itu karena belum ada pengalaman di Gedek, tapi saya berani aja karena saya suka di perkopian. Jadi saya langsung buka aja, terus nanti kalau misalnya ada apa-apa ya tinggal belajar sama berjalan gitu. Nah gitu. Terus karena ditawarin sama Pak Agung ke Madu Syaher. Ya, Madu Syaher. Saya ambilkan madu ini, madunya. Nah, ini ada 2, sebenarnya ada 3 ini. Ada 3 ya? Ini Madu Syaher Syifa, terus Madu Syaher Anak. Yang Madu Syaher Sophia kemarin sudah saya bagi ke teman gitu. Jadi dulu kita ada project madu teman-teman sama Habib Hasan bin Ali Assegaf. Kebetulan juga saya dan Mas Ja'far ini murid beliau gitu loh. Jadi murid Habib Hasan. Terus Mas Ja'far tak tawari, Mas, aku ada project madu karo Habib, mau gak kan gitu. Nah, dia akhirnya masuk. Teman-teman bisa beli juga ini nanti linknya tak taruh di bawah. Wes, promosinya gitu aja, lanjutnya. Kayak gitu ya teman-teman. Singkat cerita tak ajak naik madu gitu kan. Iya, terus karena saya juga ingin belajar tentang kayak marketing, terus juga pemasaran itu gimana. Jadi itu alasannya juga ya mau menerima itu ya. Karena juga gini, karena kalau di Tulungagung kan kala itu kayak banyak banget yang buka kedai gitu. Jadi saya mikir kalau saya terusin mungkin kayak stuck atau enggak perkembangannya itu jauh gitu, lama. Jadi kayak untuk berkembang kayak lama karena minimnya pengalaman dari saya. Jadi kebetulan ada pelanggan yang dia itu pengen buka kedai atau lebih angkringan, lebih ke angkringan sebenarnya. Jadi saya tawarin nggak usah buka angkringan di luar, ini aja terusin gitu. Jadi diterusin sama teman saya yang sebenarnya itu pelanggan sebenarnya. Berarti pelanggan sering sharing gitu. Kedaimu karena ada pelanggan yang sering sharing, terus kamu juga ada mulai dengan pertimbangan tadi, akhirnya ya wes lah. Terus gitu ya. Iya, gitu. Akhirnya diteruskan si dia nih. Terus saya ke Pak Agung. Gitu. Total masuk ke pecah telur tim gitu ya. Nah ini yang juga menarik. Jadi jadi saya tidak ingin membahas itu sebenarnya teman-teman. Itu hanya untuk pengantar saja. Jadi yang waktu itu aku luar biasa Mas Ja'far. Jadi sebenarnya belum menikah ya. Aku belum menikah. Terus ikut kita di pecah telur. Terus habis itu menikah. Setahun kemudian ya? Enggak sampai 1 bulan setengah. 1 bulan setengah. Umur pernikahan itu 1 bulan setengah lah. 1 bulan setengah kan sakit parah banget. Iya, drop. Istri drop banget. Dan saya lihat, Mas Ja'far luar biasa sabar banget. Terus setelah itu 1 tahun kemudian meninggal. 1 tahun setengah. Umur pernikahan 1 tahun setengah. 1 tahun setengah kemudian meninggal lah ya. Meninggal. Itu yang ingin saya pelajari Mas. Aku melihat sampean itu sabar gitu loh. Maksudnya gini, 1 bulan setengah, kemudian istri tahu sakit, drop banget. Itu gimana Mas Anumu? Perasaan dan boleh dijelaskan dulu sakitnya apa gitu. Untuk istri saya tuh, istri kan mondok. Kebetulan juga alhamdulillah istri juga hafidhah, hafal Quran. Alhamdulillah. Jadi Masya Allah. Terus waktu di pondok itu sebenarnya sudah pernah sakit. Itu 2018 atau 2017 atau 2018 itu radang ginjal, masih radang ginjal. Tapi saya belum tahu kan. Saya sama istri itu sebenarnya satu desa, cuma beda RT. Cuma saya nggak pernah kenal begitu, nggak pernah kenal gitu. Cuma tahu aja, kalau ngobrol tapi belum. Karena mungkin juga budaya pondokan ya Mas. Budaya pondokan kan saling menjaga, tidak berbicara dengan lawan jenis dan sebagainya. Terus juga istri itu sebelumnya memang di pondok terus. Saya dari SD terus SMP itu ke pondok di Ploso, Queen. Terus masuk SMA beliau istri itu di daerah Trenggalek, Pondok Al-Kautsar gitu. Nah, terus di tahun 2017 atau 2018 itu sakit masih radang. Jadi belum didiagnosa bahwasanya ini gagal ginjal belum, cuma radang lah. Terus berobat di Malang, salah satu rumah sakit Malang. Terus sampai corona itu jadinya nggak bisa kontrol kan karena PPKM. Jadi istri itu konsul aja lewat handphone. Terus konsul gitu, terus mendekati pernikahan, istri itu sudah menjelaskan bahwa saya kondisi sakit. Kalau dibilang parah ya belum terlalu parah, tapi kalau dibilang ringan ya nggak terlalu ringan gitu. Cuman saya nggak terlalu ngeh sakitnya apa, itu kan saya juga. Itu menjelaskannya saat? Ta'aruf. Ta'aruf. Dia sudah memperkenalkan diri seperti itu? Gitu. Terus ya saya kira ya insya Allah lah kalau kita cari berusaha ikhtiar untuk mencari obat, insya Allah bisa sembuh gitu. Cuma saat itu saya belum tahu kalau istri itu sakitnya di ginjal itu saya belum tahu. Terus waktu mendekati pernikahan itu kayak istri itu mungkin ya kayak ngerasa kalau nanti si suaminya tahu minumnya, soalnya obatnya kan banyak. Obatnya itu bisa 6-8 jenis mungkin ya. Dari sebelum dari mau menikah itu? Iya, ini sudah antara 5-8 kalau nggak salah itu. Terus kayak berhenti mencoba minum konsumsi, jadi mungkin kayak latihan bagi dia, padahal kan harusnya kan nggak boleh gitu ya. Gitu. Jadi
istri itu sebenarnya udah minum obat 6 sampai 7 obat, cuma mencoba untuk disembunyikan gitu ya Mas ya, almarhum itu ya. Jadi mungkin beliau juga ngerasa nggak enak gitu ya. Kalau habis baru nikah terus juga udah tahu kalau istrinya harus minum obat sekian banyak gitu, mungkin ada rasa nggak enak. Cuma di sisi lain almarhumah itu saya kenal sebagai sosok yang kuat dan tangguh gitu. Dalam arti nggak mau ngerepotin orang lain, bahkan kayak si orang tuanya sendiri itu kayak nggak mau direpotin gitu. Maksudnya nggak mau ngerepotin orang tuanya gitu. Dalam arti misal kok sakit atau gimana itu nanti di kamar, atau nggak misal mau kok tanya-tanya atau nggak mengeluh itu ke budenya itu, ke budenya atau nggak ke istilah bule itu. Jadi yang hampir seumuran, jadi misal kayak sharing itu enak tuh. Jadi biar si orang tuanya nggak terlalu kepikiran gitu. Ya oke. Nah terus tahunya Mas Ja'far sakit itu saat kapan Mas? Masih sakit parah gitu? Dia tuh di pernikahan 1,5 bulan. Jadi habis syukuran apa kalau kalau di pernikahan apa? Pasaran atau apa kalau di syukuran pernikahan gitu ya. Pasar apa Mas? Ya? Tapi itu kayak 1 bulan lah, 1 bulan terus ada kayak istilahnya kayak syukuran pernikahan. Syukuran. Itu kan istri kan rumahnya kan ada musolanya. Jadi dia itu syukurannya di musola. Terus setelah beberapa hari itu saya hadir majelis di majelisnya Habib Ali Bagir, menantunya Habib Umar Mutahar. Terus saya pulang tengah malam itu kalau nggak salah harinya Sabtu malam. Itu tengah malam habis tidur nggak lama itu kok ranjang kok goyang. Tiba-tiba ranjang itu goyang. Goyang terus sampai saya itu kebangun. Sampai saya kebangun terus istri itu ternyata kejang gitu. Kejang hebat terus karena saya juga nggak tahu kenapa kan. Jadi saya lari ke mertua, ke ibunya istri itu. Ibu ini istri kenapa kok gini? Terus dilihat. Ibu juga nggak tahu. Jadi akhirnya manggil kakaknya, terus dibawalah ke rumah sakit. Nah, waktu di perjalanan itu udah agak reda sebenarnya. Kejang tapi udah agak reda. Sampai rumah sakit, itu kok istri kok sadar terus ditanyain kan sama perawatnya itu kalau keluhannya apa. Ya nggak ada, cuma lemes gitu. Di situ masih belum jujur dalam arti kayak bahwa sakitnya dulu pernah sakit ini gitu. Terus ngiranya si perawat mungkin ini di saraf. Jadi besok kan itu hari Sabtu kan. Jadi nanti hari Senin aja kesini lagi nanti konsul atau ke rumah sakit cek itu nanti gimana hasilnya gitu. Terus akhirnya saat itu pulang udah. Cuma istri habis kejadian itu kayak tremor. Jadi misal kayak tangannya gerak sendiri gitu. Tapi di sisi lain istri itu takut itu. Overthinking dan kayak takut itu. Jadi misal kayak mau konsul atau apa takut nanti dikasih jawaban yang kurang mengenakan gitu. Jadi takut. Terus di Senin malam jadi Selasa subuh gitu. Itu kejang lagi. Tapi sebelum kejang kebangun jam 3-an, setengah empatan itu bangun. Terus kayak mau muntah saya tadain sama kresek. Terus habis muntah saya buang muntahannya itu. Saya balik, istri kejang lagi. Nah, jadi itu kejang yang kedua ya. Terus Selasa pagi. Jadi terus itu kan mepet subuh. Jadi sama siap-siapnya itu, terus subuh saya subuhan dulu sama mertua, terus diantar sama kakaknya istri itu ke rumah sakit. Terus nyampe situ ke rumah sakit tuh belum langsung masuk nggak langsung masuk di red zone-nya. Belum penanganan lah. Iya. Karena waktu sampai itu ya kayak lemes aja sih, kayak lemes gitu. Terus saya keluar sebentar, saya balik, istri lihat saya lihat istri kejang lagi, kayak kejang itu. Kejang, terus karena kejang itu jadi langsung dimasukin ke IGD. Terus nunggu sampai jam 6 atau jam 7 itu. Terus keluarga dipanggil. Nah itulah, si dokter tanya dulu ada riwayat apa, ada dokumen-dokumennya apa enggak gitu. Terus dikasih lihat, oh iya ini, mohon maaf, ini beliaunya dinyatakan gagal ginjal dan harus melakukan cuci darah gitu. Cuci darah setiap seminggu 2 kali. Wow. Awal-awal seminggu 2 kali. Itu. Oke. Nah, berarti memang dari awal nikah sampai ketahuan gagal ginjal itu kebiasaan minum obat itu memang nggak dilakukan sama sekali yang 6 sampai 7 obat. Sempat dilakukan minum obat cuma nggak terlalu rutin gitu. Tapi tetap mencoba membiasakan. Karena saya tuh tipikal orang yang nggak terlalu kepo, jadi atau enggak saya tuh tipikal orang yang misal saya tanya, misal dia nggak terlalu nyaman itu saya nggak bakal tanya. Jadi misal nggak enakan lah ya. Misal istri minum obat itu,
Ya saya nggak tanya macam-macam. Meskipun saya sebenarnya kayak obat apa lagi? Iya, sebenarnya di dalam hati juga gitu. Cuma jaga perasaannya aja gitu. Nah, ketika tahu istri sakit yang sangat parah Mas, gagal ginjal di usia 1,5 bulan pernikahan, piye Mas perasaanmu Mas? Gimana ya? Mungkin saya cerita dulu sebelum nikah gitu ya. Iya, boleh. Jadi sebelum nikah itu saya memang ingin memiliki seorang istri itu yang soleha, terus ingin yang pondokan, juga syukur-syukur juga hafal Quran. Soalnya saya itu, tapi saya sadar diri dalam sisi lain saya itu juga sadar diri bahwa saya itu orang awam, orang biasa, ya kayak nggak ada yang bisa diunggulin dari saya kayak gitu. Jadi saya kayak sadar diri. Jadi saya minta sama Allah, doa sama Allah itu, ya Allah saya minta istri yang soleha, yang kuat, yang tangguh, yang hafal Quran, bukan untuk saya, tapi untuk anak keturunan saya nanti. Jadi saya gunakan perantara si anak keturunan saya nanti untuk kebaikan anak keturunan saya nanti. Saya mohon mungkin kalau untuk saya pribadi mungkin nggak pantas, tapi saya pengen istri yang solehah itu untuk mendidik anak-anak saya nanti gitu. Dan alhamdulillah dikabulin. Dan kebetulan juga mertua itu kan guru saya ngaji, karena itu satu desa kan. Nah itu. Terus pada saat itu alhamdulillah saya juga nggak nyangka juga itu mertua saya itu kayak mungkin kayak minta tolong ada perantaranya untuk nyampein ke rumah, yaitu minta ke orang tua saya untuk menjadikan saya menantunya gitu. Jadi gitu. Jadi sudah diidamkan juga sama mertuamu ya. Wah ini Ja'far nih gitu. Nggak tahu juga. Jadi lepas banget itu ya. Lanjut. Nah gitu. Nah tapi sebelum itu sebenarnya saya ataupun orang tua saya itu kayak ada feeling bahwasanya kayaknya mertua ini ada ketertarikan ke saya gitu. Jadi saya sebelum itu pun saya sempat ngomong, Ibu, semisal saya sebutnya namanya Bapak Haji Samsuri, mertua saya. Kalau semisal Pak Haji Samsuri ini minta saya untuk menjadi menantunya, jawaban saya cuma satu, iya. Gitu. Sebelum ada saya sudah pernah bilang sama ibu saya. Kalau semisal Bapak Haji Samsuri ini meminta saya untuk menjadi menantunya, jawaban saya cuma satu, iya. Gitu. Nah, cuma ketika pas saat itu perantaranya itu nyampe ke rumah terus minta, itu entah kenapa saya untuk bilang iya kok susah. Jadi pas waktu kamu bilang iya itu sebelum ada kejadian perantara tadi? Jauh. Jauh sebelum itu udah nembak gitu ya? Nanti suatu saat agak ada feeling aja. Ada feeling ya ketika Pak Haji Samsuri ini tertarik untuk menjadi iya gitu ya? Cuma ketika pas saat itu entah kenapa kok sulit untuk menjawab iya, itu sulit itu. Terus saya kayak mikir-mikir gini, kenapa saya kok susah gitu? Mungkin jawaban iya apa enggak itu tergantung di belakangnya atau enggak tanggung jawabnya. Jadi semakin besar tanggung jawab itu, semakin sulit kita menjawab iya apa enggak itu. Mungkin kalau hal remeh mungkin oh iya gitu. Tapi kalau pernikahan itu kan suatu hal yang sakral dan ini ibadah yang paling lama dibanding ibadah-ibadah yang lain. Itu sehidup semati ya, sampai mati kita sama dia kan sampai mati gitu. Jadi saat itu kayak kok susah ya, kok nggak bisa bilang iya ya, kok susah gitu. Maksudnya bimbang, bukan berat iya atau enggak itu. Terus saya istikharah itu beliau ke rumah hari Jumat. Terus pas hari Senin itu ibu mau ke sana. Ibu saya mau ke sana sama bapak, mau ke yang nyamperin di rumah itu. Memberi jawaban. Ayo gimana, jawabannya gimana. Pas saat itu saya bilang sama ibu, tapi sambil meneteskan air mata. Bu maaf banget. Kok hati kayak enggak ya Bu? Hati kayaknya enggak. Terus ibu kayak kenapa? Ini orangnya baik, dari keluarga yang baik. Kenapa kok enggak? Ya karena itu yang berkata ibu ya. Jadi kayak harus dipertimbangkan lagi gitu. Jadi ya udah beri waktu lagi sejam. Jadi saya ke kamar istikharah lagi, terus juga merenung bahwasanya kalau saya menolak itu alasannya apa, atas dasar apa, saya perdalam lagi. Terus kalau saya iyain, ini atas dasar apa juga gitu. Setelah saya renungin itu, kalau saya enggak itu kayak apa ya, lebih ke nafsu. Nafsu saya yang bilang enggak itu nafsu. Dalam arti, istri itu cantik, tapi cantiknya itu cantik solehah kayak ibu Nyai kalau Jadi kan apa ya, ada wibawa tuan. Beda sama wanita-wanita cantik yang kalau kita lihat itu kayak nafsu kita naik. Kan ada jenis gitu juga. Iya, betul. Mungkin di sisi lain karena saya muda itu saya juga pingin solehah plus juga yang kayak gitu. Mungkin yang cantik yang wah. Yang nggak bunyai banget gitu ya. Terus postur tubuh saya normal, dalam arti juga pengen yang ramping atau apa. Jadi istri itu enggak, kalau dikatakan gemuk enggak. Cuma ya agak berbobot aja sih. Iya. Tidak ramping juga tidak gemuk. Enggak terlalu gemuk banget lah gitu. Iya. Nah cuma kan saya juga pengen, soalnya gini, tidak memungkiri apa ya. Kalau kita sebagai laki-laki itu ingin istri yang ya kita suka banget, terus kita bisa hidup bareng, seneng, bahwasanya ada saling ketertarikan gitu. Jadi dan saya juga punya kriteria atau kesenangan sendiri bahwasanya kalau wanita cantik itu seperti ini gitu. Nah,
Mungkin kalau kriteria saya 9, mungkin istri itu di 7 mungkin ya. Jadi terus gitulah, singkat cerita. Terus tapi kalau saya iyain, itu kayak pertama saya nyenengin ibu saya, mertua. Terus juga ini belum tentu kalau saya tolak, saya bisa dapat yang seperti ini. Maksudnya hafal Quran. Yang istimewa itu, Mas. Terus juga yang saya sangat suka itu suara istri itu sangat bagus itu. Jadi nggak perempuan yang kayak kalem atau lembek itu enggak. Jadi kayak tegas itu. Suaranya agak ngebas sedikit itu. Jadi suaranya Masya Allah, artil dan sangat jelas gitu tajwidnya. Itu terus, tapi entah kenapa itu kayak, itu ada rasa berat ibadah. Ketika saya ini untuk ibadah, itu kayak ada rasa berat itu. Entah kenapa, entah apa itu, tapi kerasa banget. Itu ini kayak berat itu. Terus karena pertimbangan saya, kalau intinya, bahwa saya kalau saya nggak mau itu lebih ke nafsu, tapi kalau iya itu lebih ke ibadah. Dan saya tahu bahwa saya untuk ibadah pasti akan diuji gitu. Nah, terus akhirnya, ya Bu, insya Allah, bismillah, ya, gitu. Ya udah, cerita saya, terus Ibu kesana gitu. Itu. Akhirnya jadilah menikah itu. Jadi ketika waktu sakit, saya kembali lagi. Jadi ketika sudah tahu sakit itu berarti sudah menyiapkan diri sejak awal gitu ya. Ya, terus lagi gini, setelah pernikahan itu kan kalau di adat apa ya, mungkin daerah saya tuh, daerah Tulungagung mungkin sekitarnya juga, habis nikah itu kayak silaturahim ke saudara-saudara. Jadi sama halnya kayak kita memberitahukan inilah istri saya atau suami saya gitu ya. Nah saya silaturahim itu masih saudara sama istri saya. Yang ke rumah saya itu yang minta ke ibu saya, itu saya silaturahim ke rumah beliau. Terus beliau cerita panjang lebar. Terus salah satu nasihat beliau yang saya langsung keinget ketika saya mendengarkan diagnosa gagal ginjal itu, saya langsung keinget pesan beliau. Beliau itu beliau almarhum ini yang pesan atau saudaranya? Saudara yang ke rumah, jadi perantara mertua saya itu. Beliau memberikan nasihat gini, bahwasanya di kehidupan kita ataupun di pernikahan itu pasti kita mengalami ujian, dan ada beberapa ujian itu yang nggak harus kita rasain atau nggak harus kita pikirin, tapi kita harus jalanin. Kalau kita pikirin mungkin kita nggak sanggup. Ini kayaknya bukan kapasitas kita. Tapi Allah nggak pengen itu. Allah pengennya kita jalanin aja. Kita jalanin, udah ini harusnya ini. Tapi lama-lama insya Allah akan selesai sendiri gitu. Dan beratnya itu kamu akan merasakan sesuatu itu ya memang berat, sesuatu yang berat gitu. Terus ketika saya itu mendengarkan kabar itu, mungkin yang dimaksud ini. Saya sebagai laki-laki pada umumnya, bahwa saya juga ingin mendapatkan pernikahan yang harmonis, sehat, terus juga kita layaknya pasangan umumnya gitu. Terus mendapatkan kayak gini, pastilah di dalam hati kayak merasa berat itu pasti. Tapi saya berusaha untuk nggak mau menunjukkan ke lebih-lebih ke orang terdekat, mesti kayak ibu, mertua atau yang lainnya. Saya nggak berusaha untuk nggak menunjukkan itu semua gitu. Tetap berusaha. Oke, Mas, kita minum dulu, Mas. Ya, haus. Bismillahirrahmanirrahim. Seger banget, Dan. Seger. Alhamdulillah. Tambah madu, tambah seger lagi. Oh iya. Oke, Mas, lanjut. Nah, oke, sakit dan kemudian harus kontrol kan, harus cuci darah. Setiap 2 minggu sekali. Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Nah, waktu itu aku dibilangin. Jadi mungkin juga teman-teman tim yang lain nggak tahu gitu ya. Jadi waktu itu saya dibilangin, saya kaget. Mas, saya mohon maaf nanti kalau kinerja kurang maksimal. Karena harus ikut kontrol. Ngopeni lah ibaratnya gitu. Nemenin kontrol seminggu 2 kali. Dan berarti prosesnya nggak sebentar gitu. Oke, tapi ada syarat waktu itu. Jangan kasih tahu teman-teman yang lain. Jangan kasih teman-teman yang lain. Saya nggak tahu, teman-teman yang lain tahu. Itu memberatkan saya, Mas. itu memberatkan saya. Jadi ada persepsi juga di teman-teman. Ini karena, jadi kan waktu itu kan sering telat ya, Mas ya. Sering telat, sering izin. Bahkan kalau nggak salah pernah izin itu 1 bulan 16 kali. Maksudnya 16 hari kalau nggak salah. Iya. Mungkin ya. Kalau liburnya banyak sekali lah intinya gitu. Sering telat. Tapi selalu dimaklumin sama saya, sama partner saya gitu. Sehingga persepsi di teman-teman waktu itu, iki opo iki? Yang lain harus dikencengin, yang ini kok nggak dikencengin. Saya mau cerita ke teman-teman dipesenin nggak enak. Aku bingung gitu loh. Wah, itu merepotkan saya. Maaf kalau gitu. Tapi gimana bingung saya itu. Sampai ada persepsi kan anak emas gitu ya. Apa? Ya kayak wah ini anak emasnya ini gitu. Nah gitu. Tapi meskipun alhamdulillah teman-teman itu juga apa ya, nggak nunjukin ke saya alhamdulillahnya ya. Maksudnya dalam arti pas kerja atau apa itu ya biasa. Karena pembawaan saya itu kan kayak
guyon kan. Saya dibawa lucu lah, apa-apa dibawa lucu. Jadi mungkin teman-teman nggak enak juga mungkin kalau mau bahas apa-apa karena sudah biasa ngelucu bareng gitu. Dan jadi, salah satu itu juga alasan saya itu kenapa? Itu karena istri. Karena istri itu memang nggak mau dipandang lemah. Nanti kayak misal dipandang sakit kan, apalagi gagal ginjal ya. Misal ini istri nanti saya ajak main terus ketemu sama temen, terus biasanya temen tahu bahwa istri sedang sakit gagal ginjal itu kan kayak pandangan kayak kasihan. Tidak mau. Jadi istri itu pengennya dia ya udah biasa aja, misal kayak lihat kayak normal biasa. Makanya istri itu misal saya ajak ke rumah teman atau ke saudara itu ya ceria, beliau sangat ceria sekali. Meskipun istrinya dipasang alat di sini, itu sakit itu. Alat untuk cuci darah. Alat yang untuk memasukkan darah itu biasanya di sini ya? Di sini. Namanya Avesan. Avesan itu bisa buat lama lah, bisa lama. Tapi kalau di sini itu bertahan 2-3 bulan. Nanti harus ganti. Kalau tempatnya masih bisa nanti mungkin alatnya dicopot terus nanti dipasang lagi atau gimana di yang baru. Kalau nggak bisa nanti dioperasi lagi. Jadi yang di sini kah atau di sini gitu. Sakit itu. Pasti sakit. Jadi di sisi lain istri itu di hatinya pasti merasakan sakit dan mentalnya pasti keguncang ya pasti ya dengan merasakan seminggu 2 kali, terus juga harus disuntik, padahal istri itu sangat takut sama jarum suntik, bahkan saya juga takut. Itu istri itu tiap seminggu 2 kali disuntik gitu. Jadi kalau disuntik saya ingat sekali. Jadi Kak maaf, pinjam tangannya. Ini tangan saya diremet. Diremet karena saking takutnya kan. Sangat tidak ya. Ya udah ini gitu. Karena tapi ketika bermuara sama orang lain, ketemu orang lain, silaturahim itu nggak menunjukkan semua itu. Jadi seolah-olah orang lain yang udah, orang ini sehat ya. Gitu. Maksudnya orang ini hidupnya enak terus ya gitu. Gitu. Jadi pesannya adalah kita nggak tahu. Ya maksudnya gini, kadang-kadang orang senyum tapi apa yang di dalam hatinya kita nggak tahu ya. Ya. Jadi gini, ada salah satu teman saya tuh pernah bilang bahwasanya kita itu hanya tahu bagaimana orang itu menjalaninya. Tapi kita nggak akan tahu apa yang pernah dia alami gitu. Maksudnya apa yang pernah dia lalui gitu. Ini kita tahu kan bagaimana dia mengekspresikannya kan. Tapi kita nggak tahu apa yang dialaminya seperti apa. Siap. Oke, nah kemudian ketika Mas pernah punya anak ya waktu itu ya? Ya, sempat hamil. Sempat hamil. Dan itu nggak tahu sebenarnya. Kalau hamil itu nggak tahu. Setelah sakit ya? Iya, setelah sakit. Jadi mungkin cuci darah ke 2 atau 3 bulan. Itu kok mensnya kok nggak mens gitu kan. Sebenarnya gini, 1,5 bulan ya. Jadi pernikahan ke 2 bulan itu gak beli tas pack gitu. Kayak berharap bahwasanya kayak misal ada telat kan istri itu sebelumnya itu kan memang kadang mensnya emang telat gitu. Terus pas nikah mensnya kok telat beli tas pack. Oh ternyata enggak. Sampai pernikahan 4 bulan kalau nggak salah. Itu kok 1 bulan lebih hampir 2 bulan atau apa itu. Kok enggak mens gitu. Terus akhirnya memberanikan diri beli tas pack. Terus alhamdulillah hamil. Kaget itu. Terus dibawalah ke perawat. Kaget juga sih perawat. Kok bisa? Terus sempat dimarahin juga sama dokter. Sempat dimarahinnya itu gini. Kalau pasien cuci darah itu mungkin si dokternya memikirkan ini sih keselamatan istri dan si janin. Soalnya kan harus cuci darah. Jadi kalau cuci darah kan mungkin kita makan apa, ada nutrisi, gizi, nanti ketika kan kesedot juga sama itu juga. Jadi mungkin nanti si janin itu nggak kuat atau gimana. Tapi sebenarnya tetap ada maksudnya kayak kasus orang hamil ketika cuci darah tapi sampai melahirkan. Ada kasus seperti tapi, itu. Tapi harus ada pengawasan ekstra gitu dan konsulnya ke ke bidan yang khusus lah, yang menangannya, yang pernah menanganin itu, yang penyakit ginjal gitu. Jadi nggak bidan umum gitu maksudnya gitu. Nah terus pas hamil itu jadinya cuci darahnya ditingkatin. Awalnya kan seminggu 2 kali, jadi seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Tapi karena emang mungkin juga impian semua wanita ya hamil. Jadi istri menjalani itu ya seneng karena hamil itu. Hamil umur 4-6 minggu kalau nggak salah. Terus tuh kok perutnya sakit, miskram. Saya ingat pas malam Idul Adha. Terus sakit, terus istri ke belakang. Terus kayak ngeluarin kayak gumpalan gitu. Terus malam Idul Adha itu. Terus karena udah malam, jadi saya pendem tapi di dekat rumah, masih di samping rumah gitu. Terus sehabis itu paginya istri dibawa ke rumah sakit. Apa istilahnya? Kiret ya. Nah itu. Jadi jatuh ya. Ya, akhirnya jatuh. Cuma itu kan masih belum tahu bisa memastikan bahwa ini si janin apa enggak itu atau ini darah apa itu.
Terus paginya dibawa ke rumah sakit, saya dinyatakan oh ya ini gugur gitu. Shadownya gugur gitu, jatuh. Akhirnya kiret. Jadi pas habis sholat Id, itu saya sama mertua tuh makamin itu si janinnya itu. Itu saya ingat kalau nggak salah 3 kali saya. Jadi jatuh yang malam itu, terus pas paginya, terus ada lagi satu lagi kalau nggak salah itu. Itu saya saya kubur sendiri kalau yang ketiganya itu. Yang 3 janin maksudnya? Jadi kayak mungkin ada 3 potongan gitu loh. Oh sisanya? Mungkin sisanya itu ya. Gitu. Jadi ada gumpalan lagi jatuh, terus saya kuburkan lagi gitu. Habis itu dipesenin kan sama dokter nggak boleh punya baby lagi gitu ya? Enggak sih, dalam arti, jadi awalnya itu kan saya sama istri nggak tahu kan kalau harusnya konsulnya ke spesialis lah, dalam arti ke spesialis lebih ke ginjal itu, yang tahu ginjal lah. Tapi sih saya sama istri dulu itu konsulnya ke bidan umum, gitu. Dan bidan umum juga itu juga bilang bahwasanya saya baru pertama kali ini, jadi saya juga masih belajar gitu, gitu. Itu terus sebenarnya sama perawat ini tetap bisa, tapi nanti minum susunya khusus, ada khusus susu buat ibu hamil yang sakit ginjal gitu. Terus ada perawatan khusus juga gitu. Tapi saya sama istri, tapi lebih ke istrinya. Istri itu kayak takut nanti kalaupun bisa sampai melahirkan, takut si anaknya nanti kenapa-napa, entah organnya ada kelainan kah atau apa, jadi takut. Jadi mungkin kita berusaha cari obat, nanti kalau bisa sembuh kita baru program gitu. Oke Mas Ja'far. Jadi saya juga mengamati Mas. Mas Ja'far ini menjalani rutinitas kehidupan gimana ya gitu. Kadang-kadang misal gitu ya. Kan di kantor kan ada tempat tidur tuh Mas. Kadang-kadang sampean itu malam gitu ke kantor tidur. Atau kadang-kadang pagi ke kantor tidur. Terus bagaimana sampean menjalani semua kesibukan itu gitu ya? Maksudnya ada kerja, ada ngerawat istri, terus kadang-kadang naik kantor. Itu apakah melarikan diri untuk istirahat atau gimana itu sebenarnya? Jadi ketika istri saya cuci darah seminggu 2 kali itu bukan suatu rutinitas yang seperti itu terus. Jadi istri saya itu juga sering kali bolak-balik rumah sakit. Misal drop atau apa, nanti balik ke rumah sakit. Oh ada tambahan lagi? Bukan hanya 2 kali gitu ya? Enggak, bukan tambahan, tapi memang drop. Jadi harus ada perawatan lagi, harus nginep di rumah sakit. Ngamar lah, istilahnya kayak ngamar gitu. Jadi ketika saya malam ke rumah sakit itu sorenya kayak, ya alhamdulillah gini, kantor tuh kayak saya jadikan kontrakan saya sendiri. Dalam arti di situ saya taruh pakaian ganti, saya taruh peralatan mandi gitu. Jadi kalau saya mandi di rumah sakit mungkin kayak kurang nyaman saya. Jadi untuk mandi atau enggak ganti baju itu saya ke kantor. Kan dekat soalnya, rumah sakit sama kantor kan dekat. Jadi kalau saya ke kantor itu buat mandi atau enggak ganti gitu. Atau enggak sekedar istirahat kalau soalnya di rumah sakit lagi ada yang gantiin gitu. Atau ada yang jaga. Misal ada yang jenguk banyak, saya kan tidak bisa di dalam. Daripada saya bengong di situ, mending saya ke kantor, main PlayStation gitu. Untuk menghibur diri. Ya menghibur diri, menghibur sama teman-teman. Soalnya teman-temannya kalau saya datang biasanya kan entah di laptop atau di HP ya. Jadi kalau misal ada saya kan, wah langsung rame lah. Iya, ini memang orangnya rame teman-teman. Ini jawabannya orangnya rame. Kalau main PS teriak-teriak sampai dikomplain Mbak Nisa. Waktu istirahat siang kan, mohon maaf teman-teman. Kalau main jangan teriak-teriak, yang ganggu yang lain istirahat gitu. Wah kalau ada Mas Ja'far nggak bisa. Oke gitu ya. Nah kemudian tiba saatnya, kemudian sampai tidak ada gitu ya Mas ya. Ya, itu mulai fase yang panjang sebenarnya untuk tidak adanya. Tapi sebelum itu ya, istri kan sakit yang bisa dikatakan parah lah ya. Dalam arti agak kronis gitu ya. Kronis bisa dengan kronis juga. Tapi di sisi lain istri itu bisa menutupi itu dan bisa membuat seolah-olah hidupnya itu senang. Rumah tangga kami itu sangat membahagiakan sampai teman-teman pondoknya atau enggak saudara-saudara itu, kamu kok bisa menjalani kehidupan seperti itu? Kok bisa rumah tanggamu seenak ini? Sebahagia itu gitu. Soalnya saya tuh sering misal sama istri itu pulang kerja, meskipun sebenarnya pulang kerja mungkin ngantuk atau nggak capek, tapi istri pingin jalan keluar, ayo kita jalan keluar. Tapi alhamdulillah istri itu bukan tipikal yang suka jajan atau harus keluar uang gini-gini, enggak. Jadi cukup kita motoran sore-sore hari terus lewat sawah-sawah udah seneng gitu. Terus dan alhamdulillah gini, saya tuh tipikal orang yang suka mendokumentasikan sesuatu hal. Lebih ke foto atau enggak lebih ke video. Semisal ada teman yang jauh main ke Tulungagung, biasanya saya foto bareng atau enggak video gitu. Nah, terus kalau ke istri, itu saya juga sering bikin video sama istri, terus foto bareng itu untuk mendokumentasikan itu. Saya bukan tanpa sebab seperti itu, tapi kayak mungkin saat ini dokumentasi itu seperti hal biasa lah.
nggak terlalu berharga lah. Dan mungkin ketika salah satu dari kita yang pergi atau nggak kita tua nanti, ini akan suatu hal yang wow gitu. Maksudnya ini kenangan-kenangan kita loh. Dan ini kita masih muda, kita bisa lihat, terus kita gerak gitu. Kan di video kita gerak gitu. Jadi kayak suatu hal yang berharga. Jadi saya menyadari itu karena jadi saya sering buat video sama istri. Kayak gitu. Terus banyak di teman-temannya yang kayak pengen ya kayak rumah tangga seperti itu, harmonis, makan sepiring berdua, suap-suapan. Terus apa namanya kalau keluar gandeng tangan. Soalnya banyak, mungkin nggak banyak tapi ada lah beberapa itu di rumah tangga mungkin kalau sudah beristri terus jadi udah suami istri apalagi sudah punya anak. Jadi kayak keharmonisan itu kayak memudar gitu ya. Memudar gitu kayak. Itu udah nggak zamannya lagi. Bermesraan itu ketika pacaran dulu. Sekarang harus mikir ini. Harus mikir kerja cari uang gitu ya. Padahal untuk kita mendapatkan konsentrasi yang bagus ketika di kerjaan itu ya salah satunya kita di rumah kan harus senang, harus harmonis gitu kan. Nah, itu. Jadi harus dijalin gitu. Ya, gitu. Dan alhamdulillah itu saya yang sangat salut kepada istri itu kayak dia kuat untuk semisal saya gini, istri menunjukkan rasa sakitnya misal entah dengan murung kah atau apa. Mungkin saya nggak akan ngajak istri itu keluar jalan-jalan entah ke pantai atau apa itu. Tapi karena si istri itu kayak nunjukin bahwa saya sehat, maksudnya kayak energik gitu. Jadi ayo mainin, ayo gitu. Jadi banyak dan di umur pernikahan yang 1,5 tahun dengan 4 drop ke rumah sakit bolak-balik, sampai saya itu ngerasa di rumah sakit itu kayak udah kayak rumah sendiri. Saking seringnya saya bolak-balik ke rumah sakit. Tapi saya mendapatkan banyak momen sama istri saya itu. Sangat banyak momen. Jadi entah itu ngobrol bareng, jalan bareng, motoran bareng, keluar kemana gitu. Jadi misal pas sehat itu pasti dimaksimalin gitu. Dimaksimalin untuk menjalin apa-apa gitu ya. Jadi itu yang saya syukurin itu. Mas dalam 1,5 tahun itu terus dengan kehidupan suami istri yang berat, adakah kayak saya nggak kuat nih gitu? Atau bahkan dari istri, Mas Saiman boleh atau apa gitu? Nah, adakah percakapan seperti itu? Pasti ada. Bahkan sebelum awal-awal pernikahan itu istri itu kayak kita udah ngobrolin soal kayak ntar kalau kita mati gimana, terus boleh nikah apa enggak, misal gitu ya. Boleh. Saya sama istri itu udah boleh. Padahal itu istri belum sakit ya. Boleh. Jadi masih boleh menikah gimana? Boleh nikah lagi. Misal kayak mau nikah lagi nggak ada apa. Jadi buat berdasar ya dalam arti gini. Istri itu sebenarnya kalau ditanya di hatinya bisa nggak menerima kalau suaminya nikah lagi? Ya enggak. Tapi untuk dasar agama kan, maksudnya untuk agama kan nggak apa-apa gitu, untuk laki-laki poligami gitu ya. Jadi diomongin gitu. Terus kalau nanti saya meninggal, saya pengennya dikubur di sini gitu. Jadi untuk hal seperti itu sudah diobrolin ya. Dari awal sudah. Gitu. Kalau untuk si istri juga pernah bilang bahwasanya, Kak boleh nggak sih kalau saya bilang saya udah nggak kuat. Itu sering. Sebenarnya sering. Karena memang sakit dan mentalnya kan masih terguncang kan masih. Di umurnya segitu yang banyak teman-temannya yang bisa jalan-jalan atau apa itu sering kali malah istri diterbaring di rumah sakit, ditusuk jarum suntik kayak gitu. Jadi kan kehidupannya memang Masya Allah memang. Jadi itu. Terus kalau untuk saya pribadi memang karena saya juga laki-laki pada umumnya ya, dalam arti untuk hal seperti itu pasti merasa berat, sangat berat. Jadi balik lagi bahwasanya ini mungkin perasaan yang dulu saya ketika mau mengiyakan. Beratnya. Karena ini ibadah yang dulu dimaksud beratnya yang dulu itu mungkin ini. Jadi saya menyadari itu bahwasanya kayak ini ujian. Jadi saya nggak mau kayak menjalani ujian itu kayak berat ya terus melangkah aja gitu. Tapi saya pengen bahwasanya saya benar-benar sadar bahwasanya ini memang berat, ini memang ujian yang berat, tapi saya harus kuat itu. Terus ada satu nasihat dari sahabat saya bahwasanya hidup ini cuma satu kali dan kita nggak punya pilihan selain kita harus bahagia. Kita harus bahagia. Jadi di kehidupan ini kan ada fase ya. Mungkin kalau soal dulu waktu SMA sering main-main naik gunung atau apa. Terus mungkin pada saat ini fase saya itu ngurus istri. Dan ya entah nanti jam 12 malam harus bangun, terus nanti pada akhir istri mau meninggal itu kan drop. Jadi harus di kursi roda. Kalau tidur nanti dari tempat tidur ke kursi roda saya gendong, terus masuk ke kursi roda terus saya dorong. Nggak bisa jalan ya? Nggak bisa jalan. Terus juga harus pakai oksigen. Jadi harus dua orang. Jadi yang satu dorong kursi roda, yang satu dorong oksigen gitu. Ke kamar mandi misal jam 12 malam, jam 1 malam gitu. Ke kamar mandi harus digendong lagi. Itu 2 orang kalau gendongnya. Saya sama Om.
Itu saya gendong ke kamar mandi, itu sampai duduk, saya keluar. Nanti kalau udah kan pakai pampers juga. Semakin parah ya. Di akhir-akhir itu. Terus kalau udah bilang, Kak udah. Terus saya kesana ambil popoknya, terus saya bungkus ke kresek, terus angkat lagi. Terus nanti mungkin kalau pagi dilap gitu. Jadi mungkin itu proses saya, fase saya seperti itu. Jadi dan karena fase saya ini saya nggak ada pilihan, saya harus bahagia gitu. Jadi saya nggak mau menjalani kehidupan dengan kayak meratapi nasib gitu. Jadi saya memberi permisalan seperti ini. Ketika kita mendaki gunung, mendaki gunung itu kan kita capek, kita mendaki, kita berkeringat itu. Apakah bisa kita menikmati proses yang kita berkeringat, kita capek, kepanasan, mungkin juga kedinginan gitu? Ada, buktinya banyak yang naik gunung ya. Kan? Tentu beda dengan orang mendapatkan nikmat, misal dapat rezeki, misal dapat uang. Itu kan juga senang. Atau enggak dia bisa tidur-tiduran di sofa gitu. Itu juga nikmat itu. Tapi yang di gunung juga ada nikmatnya gitu. Tergantung kita ngolahnya gimana. Misalnya ngolah pikirannya atau enggak hati kita gimana. Jadi tetap di setiap momen itu pasti ada kebahagiaan di situ. Nah begitu ketika saya di fase saya harus mengurus istri saya seperti itu, tetap ada. Jadi gimana cara ngolahnya Mas? Dengan harus dorong istri, ngangkat, mopokin, bersihin. Cara ngolah hati biar bahagia gimana? Salah satu. Mungkin banyak banget, tapi salah satu yang paling dasar saya selalu bilang sama istri. Kalau istri bilang, Kak, kayak capek banget, boleh nggak sih aku bilang nyerah itu. Saya selalu bilang gini, bahwasanya seapapun kondisi kita di dunia, entah kita misal tangan kita putus, kaki kita buntung, kita kena penyakit gatal, itu kan menyiksa ya. Udah buntung, gatal, kita lumpuh itu. Tapi kita hidup gitu. Nah, itu kan kita ngerasain sakit. Sakit yang sangat amat kan. Ketahuilah bahwasanya itu adalah impian bagi orang-orang yang sudah mati. Karena impian orang-orang yang sudah mati itu adalah hidup. Karena apa? Karena ketika dia hidup, dia bisa bertobat, dia bisa ibadah dengan sebisanya. Tapi yang paling penting poinnya adalah dia bisa bertobat. Itu adalah impian orang yang sudah mati. Sedangkan kita sudah mendapatkan impian tersebut itu. Ya. Nah itu yang saya katakan tadi kan kayak udah kayak parah-parahnya hidup lah ya. Sedangkan kita kan masih bisa misal kamu masih punya saya masih punya kamu, kita masih punya keluarga, kita masih punya rumah, masih banyak sekali yang kita punya dibanding yang yang saya sebutkan tadi gitu. Jadi untuk mendapatkan nikmat ya mudah banget gitu. Jadi untuk mendapatkan nikmat itu memang harus butuh perbandingan. Membandingkan dengan kondisi yang paling buruk gitu ya. Jadi karena itu banyak yang saya temukan nikmat itu banyak. Akan tetapi tentu karena juga saya balik lagi saya laki-laki pada umumnya, jadi kayak ada capeknya kayak gitu-gitu. Jadi gini, entah saya perasaan saya capek atau enggak saya kayak ada rasa jengkel atau apa itu istri nggak perlu tahu bahwasanya yang dibutuhin istri itu bukan perasaan saya ini, tapi yang dibutuhkan istri itu adalah tindakan saya ke istri saya. Jadi misal kayak kaki kita gini, terus kita ada kejatuhan almari itu berat banget. Terus ini ada orang jenengan samping. Yang saya butuhin apa? Jenengan bantu angkat. Bukan perasaan saya. Bukan perasaan. Kalau misal kayak Pak Agung misal nangis itu. Nangis, kasihan gitu. Wih, dibantu itu. Jadi yang dibutuhin itu tindakan, bukan perasaan. Jadi kalau itu ya ini sudah misal meskipun saya perasaannya gimana, yang dibutuhin itu tindakan. Makanya karena saya sadar bahwasanya yang dibutuhin tindakan, bahwasanya yang dibutuhin adalah kehadiran saya. Jadi saya tuh harus tetap sehat, saya tuh harus tetap sering-sering nge-refresh lah. Ya, harus sering refresh itu. Jadi kalau mau sehat ya misal kalau kan nggak banyak mesti ada beberapa misal orang rawat terus dia nggak nafsu makan, jadi nggak bisa ngerawat diri, terus pakainya compang-camping kayak kasihan gitu. Nah saya nggak mau kayak gitu. Jadi harus menampakkan bahwa saya tetap bersyukur. Jadi meskipun istri saya di kantor kan tetap biasa, saya pacan saya tetap stylish kan itu. Cuma pas di podcast ini aja nggak stylish. Biasanya itu stylish guys. Naik gunung stylish. Coba nanti teman-teman lihat Instagramnya dia lah stylish. Ini di podcast ini macam kiai ini. Enggak. Ya gitu. Jadi kalau mungkin saya mikirnya atau saya mendalami perasaan saya, mungkin saat itu saya nggak nafsu makan. Terus juga tidur mungkin saya nggak bisa tidur. Tapi saya kayak harus ngelawan. Bahkan saya nggak pernah sering istri muntah tapi saya makan gitu. Saya nadain gitu ya sambil makan. Saya makan bisa. Istri misal saya lapar gitu ya. Kak, pengen ke belakang. Terus saya posisi makan. Kan? Oh ya, saya antar ke belakang terus ke toilet gitu.
Terus saya lanjut makan. Makan lagi. Misal. Mungkin kalau orang lain mungkin kan nggak bisa, nggak apa istilahnya nggak kolu gitu ya. Iya nggak kolu. Tapi sisi lain bener juga Mas. Nanti kalau zaman nggak sehat kan malah nggak ada yang ngerawat gitu. Makanya saya harus tetap sehat entah apapun itu. Terus juga saya kan karena istri juga sakit, saya kan tinggalnya di mertua, di rumah mertua. Mungkin kalau orang lain mungkin bakal itu ya sungkan untuk mungkin kayak tidur atau apa tuh. Tapi saya tidur aja. Karena saya mikir kalau saya tidur nanti bangun fresh saya bisa aktivitas lagi, bisa itu lagi. Nah, kalau saya bisa ganti jaga atau apa aktivitas yang lain. Misal saya kayak sungkan terus saya bertahan berapa lama coba? Mungkin 2 minggu mungkin tepar. Iya. Mas aku pengen membahas tentang aspek kesehatan untuk edukasi teman-teman kita yang melihat ini. Kok istri punya sakit seperti itu terus parah itu apa penyebabnya? Tentu yang pertama pola makan dan pola hidup yang nggak terlalu sehat mungkin ya. Karena istri itu di pondok mungkin makanan kurang ada yang ngontrol mungkin ya. Jadi entah dari segi minuman kemasan, terus kayak makanan misalnya kayak apa ciki-ciki atau pau-pau seperti itulah. Nah, sing asin-asin, sing manis-manis nemen gitu ya. Terus kayak apa namanya makanan cepat saji kayak gitu-gitu lah. Memang sering makan itu dulu? Sangat sering. Dulu sangat sering. Pas di pondok? Terus ketika nikah sama saya kalau bisa dikurangin. Tapi tetap kalau sama sekali enggak itu kayak apa ya istilahnya kayak sedih gitu loh. Saya nggak tega, jadi ya udah sekali-kali nggak apa-apa lah gitu. Apa sing seberapa sering dan apa yang paling banyak dikonsumsi? Ya minuman kemasan misalnya kayak apa ya salah satu brand mungkin minum kemasan yang sasetan itu. Oh yang ngecam-ngecam apa ya? Terus kayak junk food bakaran kah atau apa gitu. Dan gini, tapi ini mungkin bisa salah juga ya. Jadi saya amati kayak masuknya kayak jajan-jajanan seperti itu, terus minuman kemasan itu kan di tahun 1990-an akhir. 90-an ya. 90-an atau enggak 2000-an awal. Enggak tahu juga sih. Yang marak Mas ya, yang marak. Iya. Jadi ketika masih kecil, saya juga kan sering juga minuman kemasan seperti itu. Nah itu memang kayak jangka panjang gitu, dalam arti untuk merusaknya itu kayak jangka panjang. Jadi nggak langsung seketika, jadi kayak tabungan. Ya, dan tentu negatif. Mungkin itu kalau nggak dibarengin dengan pola hidup yang sehat, dalam arti olahraga atau enggak banyakin minum air putih. Nah, karena mungkin istri itu minumnya misal kayak berwarna terus, terus air putihnya kurang. Jadi kan si ginjal itu kan kayak kinerja kan harus ekstra banget kan, dan itu berlama-lama seperti itu tahun-tahun. Jadi kan ya mungkin panennya di tahun di umurnya segitu. Ya, baru masih muda ya. Dan tapi karena saya masuk di ruangan cuci darah dan beberapa saya juga lihat di media sosial itu banyak memang yang seumuran istri saya memang sudah banyak. Bahkan di daerah Jabodetabek mungkin ya itu anak yang umur 8 tahun, 9 tahun itu sudah kena gagal ginjal. Itu mungkin salah satunya kurang pengawasan. Jadi minum air putihnya kurang, tapi minuman kemasan yang berwarna-warna itu kayak terus-menerus itu. Kayak gitu mungkin. Oke, jadi teman-teman ya harus diimbangin ya. Misal suka jajan di luar, airnya harus banyak gitu ya. Air putihnya harus banyak. Terutama air putih itu memang penting. Terus juga olahraga secukupnya lah. Naik gunung boleh. Ini Mas Ja'far ini olahraganya naik gunung gitu ya. Oke, naik gunung masih Mas sekarang? Insya Allah, besok lah ayo. Ini kemarin baru di mana? Di Merbabu. Ya, Merbabu. Naik gunung. Terus kemarin di puncak, tapi di bukit aja sih kalau di puncak kemarin. Gitu. Saya pernah diajak ke Kudong di Mas. Bukit Watu Payung. Watu Payung, dan saya mau menyerah. Mas-masan ya. Daripada masuk bukit itu. Ini baru bukit aja udah menyerah, apalagi gunung ya. Kita naik helikopter. Oke, dan Dilalah ternyata juga meninggalnya tahun kemarin ya Mas. Berapa? Umur 28,5. 28,5. Kemarin ya, tahun kemarin. Tahun ini. Bulan Juli tanggal 6 pasnya. Itu hari Sabtu ya. Sabtu kita. Aku lupa. Hari Sabtu kalau nggak salah. Oke. Jadi pas waktu tanggal 1 Muharram. Jadi gini. Pas tahun baru. Tahun baru ya? Muharram. Tahun baru Islam. Jadi pas sorenya, pas hari terakhir itu ya. Jadi alasan saya resign ke. Oh iya, sebelum itu kan resign kan? Ya, kan resign. Resign itu karena hampir 1 bulan kalau nggak salah ya. Nggak sampai ya. Tapi kalau saya izin resign sebenarnya itu hamin 1 atau 2 bulan. Tapi saya masih lama approve-nya. Terus kemudian nunggu waktunya itu, terus Juni akhir saya resign. Oke. Gitu. Jadi sebelum saya resign itu karena istri itu memang drop karena alatnya itu kayak infeksi. Jadi harusnya 3 bulan itu ganti, itu sampai 5 sampai 6 bulan.
Alat yang di sini tadi? Iya, nggak ganti. Jadi terus mungkin juga karena capek juga, jadi kayak keserang, demam. Jadi mungkin ya di kesehatan entah gimana itu kayak imun tubuh kita itu kayak nganggep bahwasanya alat ini tuh adalah musuh, jadi kayak serang. Jadi kayak akhirnya kayak infeksi gitu. Tapi dulu pernah, infeksi pernah. Terus juga parah juga tapi alhamdulillah istri itu selalu kuat gitu loh. Bahkan di awal-awal sakitnya itu HB-nya kan 3 atau 4 gitu. Terus di kondisi seperti itu, dokternya bilang mungkin kalau orang lain banyak yang meninggal, tapi ini alhamdulillah masih bisa selamat. Gitu. Dan saya pernah beberapa kali menyaksikan bahwasanya istri itu ini bisa melewatin gitu. Jadi saya sebelumnya emang nggak ada apa ya pikiran bahwasanya ini kalau udah meninggal bisa meninggal secepat ini gitu. Gitu. Nah, jadi ketika itu saya merawat istri dan pada saat itu memang terlalu seringnya saya izin gitu. Entah saya datang terlambat atau enggak saya izin nggak masuk karena seringkali misal Kak ini oksigennya habis, ini harus diganti, saya pulang ganti oksigen terus saya balik lagi gitu. Jadi mungkin saya merasa bahwa ini terlalu sering bahwasanya bahwa perusahaan itu nggak bisa dijadikan seperti ini, bahwasanya nggak seenak jidatnya sendiri gitu loh. Jadi saya mikirin perasaan teman-teman juga, meskipun saya yakin Pak Agung juga bos-bos yang lain, karena memang ada beberapa bos gitu ya. Itu insya Allah maklum. Saya khususnya maklum. Cuma kan meskipun juga teman-teman saya nggak tahu perasaannya, tapi insya Allah dengan bertatap muka mereka selalu baik kepada saya. Jadi tapi saya perasaan sendiri bahwa saya kayaknya nggak bisa deh kayak terusin itu. Jadi saya harus resign gitu. Jadi di rumah kan saya lagi belajar kayak budidaya ikan gurame. Terus kalau pas waktu luang saya juga ngojek online gitu. Jadi pas saat itu mendekati istri meninggal tuh, ya udah kesibukan saya di kolam atau enggak di ojek online. Ojek online itu. Nah tapi anehnya tuh kayak 3 hari atau 4 hari sebelum meninggal, saya tuh misal ojek online makanya kan nggak kemana-mana di rumah sambil ngurus istri gitu kan. Tapi entah kenapa itu, jadi istri gini, Kak temenin dong, jangan ditinggal. Iya kan ini tak temenin, tapi ini tak nyalain. Alah paling meskipun tak nyalain kan saya soalnya nggak di kota kan, rumahnya agak minggir dikit lah. Gitu. Jarang order gitu ya? Gitu. Jarang ada orderan? Nggak sebanyak kota lah intinya gitu. Terus saya bilang, kalaupun saya on sekarang mungkin dapatnya paling nanti gitu. Nah anehnya beberapa kali seperti itu saya habis bilang itu dapat. Dapat terus itu agak jauh ya. Di hari Rabu, Kamis, Jumat seperti itu. Terus sampai terakhir yang hari Sabtu itu jam 10-an, jam 10 pagi. Itu kan terus waktu habis zuhur kan tim pecah telur kan ada syukuran ya di Ranu Kumbolo ya. Ya itu masih ikut. Iya, karena saya memang ada janjinya terus saya pengen ikut. Nah, jam 10 saya bilang sama istri saya seperti itu tadi. Bahwasanya mungkin nanti dapatnya nanti gitu. Langsung dapat ke arah kota. Habis dapat arah kota, saya balik ke kantor untuk bilang bahwasanya insya Allah saya ikut nanti, tapi nyusul, nggak habis zuhur. Jadi pas zuhur saya pulang, terus juga masih mijitin istri sampai tidur itu kalau nggak salah jam setengah dua karena istri tidur, mertua juga lagi tidur di sofa. Jadi saya niatnya nanti izin lewat handphone saja, nanti kasih kabar lewat handphone di sana di lokasi di Ranu Kumbolo itu. Nah ternyata waktu di Ranu Kumbolo nggak ada sinyal. Karena saya nggak bisa ngabarin gitu. Jadi terus singkat cerita sore kita balik. Itu saya memang ada niatan nanti setelah balik dari Ranu Kumbolo saya langsung ojek online gitu. Ojek gitu. Jadi karena saya di rumah mertua ya, terus juga saya juga sebagai kepala rumah tangga kan nggak enak bahwasanya ketika saya menjalani keseharian atau kehidupan kan pasti membutuhkan biaya. Iya. Jadi untuk itu saya nggak mau kayak kayak minta sama orang tua atau ke mertua, saya nggak pengen itu. Jadi saya harus kerja karena saat ini yang untuk keseharian kalau gurame itu kan tahunan panjang kan gitu. Tahun kita panennya panjang gitu kan, 1 tahun. Jadi kalau untuk keseharian ya itu untuk ojek itu. Jadi ya mau nggak mau ya harus ngojek kan, nggak mau karena juga harus butuh, misal istri mau beli obat atau apa itu kan harus beli juga, nggak enak misal ini mau beli obat minta nggak enak harus ya, jadi kesadaran. Jadi ya emang harus kerja kan itu. Terus akhirnya saya ngojek, saya ke kantor terus saya dapat orderan habis maghrib itu saya dapat orderan, terus saya balik ke kantor lagi. Habis isya saya dikabarin sama Om yang biasa bantuin saya ke kamar mandi itu. Jafar, ini istrimu drop, kamu pulang ya. Oh ya. Tapi di bayangan saya ada 2 kemungkinan. Drop ini nanti kalau nggak dibawa ke rumah sakit, dia meninggal. Jadi saat itu kan saya kan habis isya kan, saya habis ngantar orderan, terus saya ke kantor itu.
Jadi ya saya tak isaan dulu. Nanti kalau saya sholat isya di rumah mungkin bakal keteteran gitu. Saya sholat isya, tapi pas sholat isya itu kayak nggak enak gitu. Maksudnya ada perasaan nggak enak. Bahkan saya ketika perjalanan pulang itu entah kenapa nggak nangis itu. Singkat cerita saya sampai rumah jam 7:30, itu sudah banyak orang itu. Jadi alhamdulillah kayak keluarga istri itu baik dalam arti misal ada yang sakit atau apa itu saudara-saudara itu pada ngumpul. Terus udah banyak orang, terus saya lihat istri itu udah tidur gini, enak gitu. Padahal selama 1 atau 2 bulan terakhir istri tidurnya cuma gini. Jadi ini di mepet tembok tapi dikasih bantal. Terus ini juga bantal aja tidur gini. Saya sesek. Terus ada oksigen, terus tidurnya gini aja. Nah kala itu saya pulang kok tidurnya kok enak gini. Terus pas saya pulang ada bidan, dicek oh ini masih ada nadinya tapi lemah. Terus dipanggillah ambulan sama perawatnya juga, tim kesehatannya. Dalam arti misal nanti masih bisa ditolong, nanti bakal dirujuk ke rumah sakit. Kalau nggak bisa ya udah nggak usah dibawa kemana-mana gitu. Jadi kita nggak keluarin kendaraan buat langsung ke rumah sakit, tapi nggak manggil ambulan. Terus saya panggil orang tua saya karena deket juga. Jadi saya panggil, ibu, jenguk istri karena ini lagi agak gak enak badan gitu. Saya ngomongnya gitu. Jadi dengan ekspresi yang biasa, dalam arti biar ibu kan agak panik gitu aja. Jadi biar nggak terlalu panik gitu. Oh ya, ganti baju dulu. Habis ganti baju, nyampe ke rumah istri itu ambulan udah datang. Saya jalan di belakangnya ibu masuk kamar, saya masuk pintu rumah. Itu pas ibu masuk kamar, kabar ini sudah nggak ada, nggak adanya itu. Tapi sebelum itu, jadi pas saya di kantor itu, sebelum maghrib itu kan pas itu ya tanggal 1 Muharram ya. Itu ada doa akhir tahun awal tahun di musola. Jadi istri masih amin tapi di kamar, ditemani sama ibu mertua. Amin gitu. Terus habis itu muntah 2 kali. Habis muntah 2 kali itu kok jalan gini. Padahal nggak biasa-biasa. Nggak biasa gitu. Terus kayak ibu mertua sama bapak itu kayak sampean udah nggak ngerasain sakit lagi. Saman pamitan kan. Itu kayak nggak jawab tapi kan udah biasa. Ya kayak nangis itu. Tapi cuma berapa tetes aja gitu. Terus kayak bapak itu kayak notice, oh ini kayak pamitan ini. Pas saat itu, Masya Allah, ini bapak itu kayak paling tabah itu. Dalam arti ketika misal ada orang datang, itu nyambutnya kayak nyambut tamu biasa. Makasih sudah datang, sudah mau kesini. Nggak nangis, nggak, sangat tabah itu. Terus juga ibu juga bilang, Alhamdulillah, anakku udah nggak ngerasain sakit lagi. Jadi tabah, alhamdulillah kedua orang tua itu memang tabah banget. Jadi kayak lebih menguatkan saya juga kan sebagai suami itu, jadi menjadi kekuatan juga lah, gitu. Jadi saya pun juga ikut-ikut. Jadi misal ada orang datang, misal teman atau apa ya udah, makasih udah datang gini-gini. Mungkin kalau keluarganya terbawa suasana, mungkin saya juga terbawa suasana juga gitu. Tapi alhamdulillah itu, insya Allah meninggalnya husnul khotimah karena juga di hari yang baik, di waktu yang baik juga bersama orang-orang baik, insya Allah gitu. Saya berharap itu, insya Allah husnul khotimah. Amin. Kayak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oh, satu lagi Pak Agung. Oh, satu lagi. Ada lagi. Jadi gini, saya dulu waktu mau nikah sama istri ya, itu kan saya sowan ke kebebasan. Kebebasan rasanya kayak, Beb, ini anak mau nikah, minta doa, minta restunya, gini-gini. Terus kebebasan tuh kayak ngasih satu nasihat lah, maksudnya nanti kalau sudah nikah, khidmahnya jangan kurang. Kalau bisa lebih giat lagi, dibawa istrinya majelis gitu. Jadi sama-sama berjuang gitu. Soalnya ada beberapa anak, ada tangka anak minta dinikahkan, habis nikah gak ada kabar gitu. Hilang gitu ya. Nah, insya Allah Habib minta doanya, minta restunya gitu. Terus habis itu jalan 1,5 bulan itu kan saya masih sering ikut majelis gitu. Karena Ana juga tim dokumentasi kan gitu, jadi emang harus datang juga. Ya, meskipun Ana juga menyadari bahwasanya Afwan Habib kalau khidmahnya kurang, dalam arti nggak bisa terus-terusan, dalam arti dalam misal 1 minggu ada 5 majelis, mungkin Ana 2 atau 3 mungkin ambil itu. Ana itu saya, teman-teman yang lagi tahu ya. Saya, gue. Itu. Terus pas waktu istri sakit itu kan kayak
saya hampir nggak bisa datang gitu. Nggak bisanya mungkin juga ada rasa capek juga mungkin ya, karena ada nafsu juga mungkin pastilah. Di sisi lain ada istri yang harus ditemenin, tapi juga mungkin kalau disempetin mungkin bisa, tetap mungkin bisa, tapi karena sayanya juga mungkin harus mikir bisa jaga kerja, harus ngurus istri lagi gitu ya. Jadi kayak itu kayak kata-katanya udah nampol saya tuh. Maksudnya nanti kalau udah nikah jangan hilang gitu. Nah itu kok saya hilang beneran berbulan-bulan itu kok. Jadi mungkin saya sadar bahas teman-teman majelis atau enggak mungkin. Jadi, tapi saya untuk meminimalisir suudzon. Jadi saya yakin Habib Hasan husnuzon, bahwasanya pasti ada alasan itu. Tapi untuk meminimalisir itu saya sowan ke Habib Hasan, saya menjelaskan bahwasanya istri lagi sakit gini, minta doanya. Sering beberapa kali untuk maklum lah, misal belum bisa khidmah gitu. Terus sampai yang berapa hari sebelum itu kan juga izin ke Habib Hasan bahwasanya saya mau resign dari Syaher karena terlalu seringnya saya izin. Jadi nggak enak juga sama teman-teman, terus didoakan sama beliau, terus juga minta maaf juga karena belum bisa khidmah dengan baik gitu. Terus akhirnya didoakan juga, terus sudah sowan balik. Terus alhamdulillah juga ketika istri meninggal, beliau Hasan juga yang menyolatkan, yang yang mendoakan di pemakaman itu. Nah, gitu. Alhamdulillah. Oke, Mas. Sudah berlalu, sudah alhamdulillah. Menurut saya ini Mas Ja'far ini lulus gitu loh. Lulus, jadi Insya Allah doakan. Ya maksudku gini, dalam ujian yang sangat berat, ya dalam waktu 1,5 tahun itu ujian yang luar biasa, dan alhamdulillah bisa melewati itu dengan selesai. Maksud saya itu, berat ini gitu. Mungkin kalau saya dikasih itu juga belum bisa sekuat Mas Ja'far gitu ya. Kok Pak Agung, saya sendiri kalau misalnya ini dikasih itu lagi belum tentu saya kuat ya. Padahal saya udah melalui. Tapi kalau dikasih itu lagi belum tentu saya kuat. Iya berat banget. Aku dulu melihat dari sisi yang lain gitu ya. Wah gila ini ya. Oke, nah itu sudah terlalu, alhamdulillah udah lulus semua. Apa ini ke depan mau ngapain ini? Mas Ja'far mau ngapain lagi nih ke depan? Ya hidup seperti itu. Dalam arti ya mungkin ya nyoba ngerintis lagi, berkarir lagi. Karena mungkin ya, ini saya menamakan fase jeda. Ini kan belum 100 harinya istri ya sekarang ini. Jadi sebelum 100 harinya istri itu saya pengen satu bulan sekali. Karena gini, sebelum saya menikah itu kan saya punya hobi atau kesenangan, misalnya kayak silaturahim ke teman-teman, ke saudara. Terus juga saya juga suka naik gunung, ke alam gitu. Jadi karena dulu itu saya lagi ngurus istri dan saya harus mencari kesenangan di situ, dalam arti saya harus ngolah rasa agar saya tetap senang di situ. Saya fokus di situ. Jadi kan untuk silaturahim dan saya ke alam itu kan kayak kurang. Ya. Nah, karena ini memang saya sudah sendiri lagi. Terus jadi saya namakan ini fase jeda lah. Fase jeda. Jadi saya silaturahim ke teman-teman, terus juga saya tujuan ini saya ke Jakarta ini kan salah satunya juga pengen silaturahim ke teman-teman yang di Jakarta sini. Google Map dulu, kan rumahnya banyak yang sini. Terus salah satu teman saya yang di Pondok Al-Bajah Cipanas, saya juga ke sana. Terus ini ke sini teman saya yang rumahnya Cirebon, cuma dia kerja di sini. Gitu. Mantan editor kita. Itu saya kangen sama dia. Terus, biasanya soalnya yang dia kan tidur di kantor kan. Jadi temanmu dulu ya. Terus itu bangunnya pasti kan siang gitu, meskipun subuhan dulu terus nanti tidur lagi. Gitu. Terus kalau saya datang itu biasanya langsung lari, terus langsung itu kan di spring bed itu. Saya langsung loncat. Saya suka kangen gitu. Nah, itu jadi kangen itu. Iya, jadi memang fase-fase jadi kau gunakan untuk silaturahim. Jadi gini teman-teman, jadi ini kan kita ada syuting nih kita ada di Tulungagung ya teman-teman bagi yang belum tahu. Jawa Timur. Ini kita ada syuting seminggu di Jakarta. Ini ikut gitu loh. Ini ngapain orang melu syuting ikut gitu ya. Nah, ternyata dia ada agenda sendiri. Jadi 6 hari itu 2 hari di silaturahim ke Bekasi, kemarin Bekasi. Pertama 2 hari di Bekasi, 2 hari kemudian di daerah Bogor, terus Cipanas itu 2 hari terakhir untuk kesini di dan Jabodetabek gitu ya. Jadi memang gitu melampiaskan gitu ya. Sampai kapan? Ya tapi gini, saya takutnya nanti kebablasan. Iya, nyaman banget ya. Tapi saya pengennya ya nanti habis 100 harinya mungkin bisa lebih fokus lagi lah untuk berkarir atau enggak. Berkarir lagi ya. Gitu. Yang kurang lebih gitu. Oke Mas, ini pertanyaan mungkin agak sensitif. Ada apa? Mau buka lembaran baru lah, maksudnya dengan
yang pernah dilalui dengan berkeluarga seperti itu, mau ke depan mau membuka lembaran baru lagi, berkeluarga lagi gitu atau enggak? Sebagai laki-laki iyalah. Pasti. Pasti ya? Pasti. Oke. Meskipun ada kekhawatiran bahwasanya bisa nggak saya dapat istri solehah seperti istri saya yang sebelumnya, terus kayak sebaik itu, terus apa ya, sesolehah itu gitu. Jadi kayak ada kekhawatiran juga sebenarnya. Cuma ya bismillah aja. Ya, saya tetap ya Allah, saya minta istri yang solehah untuk anak keturunan saya, bukan untuk saya. Saya mungkin nggak pantas, tapi untuk anak keturunan saya. Ya Allah, tolonglah anak keturunan saya lewat istri yang solehah gitu. Masya Allah. Itu kayak itu ya, doa yang apa istilahnya? Apa istilahnya kayak apa itu? Maksudnya kan lantaran. Pelayan visi. Perantara yang belum ada. Menguntungkan saya. Oh iya. Ya betul. Gitu. Tapi yang kalau bisa yang cantik gitu ya. Oh iya. Iyalah. Ya mungkin di antara penonton barangkali ada yang. Ya saya kira udah lama Mas, untuk podcast kita udah lama. Jadi kita hari ini podcastnya bukan cerita bisnis, tapi cerita tentang kehidupan. Ya agak-agak sedih dikit ya. Semoga teman-teman yang melihat bisa mengambil pelajaran. Gitu Mas Jafar ya. Oke, terima kasih udah mau di podcast. Sama-sama. Mohon maaf juga semisal ada salah kata dari saya yang mungkin ada salah paham, entah salah maksud atau apa, saya minta maaf. Kalau ada yang benar itu dari Allah, yang salah itu dari saya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pecah Telur Academy, bantu pemula bisa pecah telur.